Bab 531. Setelah keluar dari paviliun Tianji, saya bertemu dengan para murid yang lewat di jalan. Mereka memandang Junjiu dan yang lainnya dengan mata iri, cemburu, keserakahan dan kebencian. Itu adalah trik sulap. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan rahasia spiritual dari paviliun Tianji, tetapi mereka dapat mencurinya dari orang lain. Tidak ada seorang pun yang mau mengakui bahwa mereka tidak memiliki bakat untuk berlatih teknik spiritual, dan mereka menolak menerima nasibnya. Saya sangat yakin bahwa saya dapat menggunakannya jika saya mengetahui rahasia spiritualnya. Apakah ini salah? Di dunia yang didominasi oleh hutan, orang-orang hanya berbicara berdasarkan kemampuan mereka sendiri, terlepas dari benar atau salah. Luo Yu dan yang lainnya juga mengalami hal ini. Mereka saling memandang dan memandang Junjiu dan yang lainnya dengan ekspresi khawatir. Luo Yu berkata, mereka masih terlalu muda, saya khawatir mereka tidak dapat mempertahankan rahasia spiritual. Petik 2, belum tentu. Istana Taihuang akan mengatur tugas untuk mereka, sama seperti kami. Selama mereka bisa menguasainya secara fleksibel ketika mereka meninggalkan Istana Taihuang Lingjue, tidak ada yang bisa menindas mereka. Atau, mereka juga bisa mencari suaka dari Tuan Li, kata Suki. Mendengar ini, Sangguan Rui menggelengkan kepalanya. Ini adalah aturan rumah Taihuang. Anda tidak boleh ikut campur dalam perlindungan. Ini juga merupakan ujian bagi mereka. Mereka telah memperoleh rahasia spiritual. Apakah Anda dapat mempertahankannya tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Ayo pergi, sudah waktunya kita mendapatkan misi. Luo Yu tidak ingin membicarakan topik ini lagi, jadi dia mendesaknya. Di sisi lain, setelah Junjiu dan yang lainnya kembali ke rumah, mereka semua berkumpul dan duduk di kamar Junjiu. King Yu mengepalkan tangannya dan mengerutkan kening. Apa fungsi rumah Taihuang seperti sekolah? Sekolah adalah tempat di mana para murid harus merasa damai dan aman, tapi di sini, dari awal kompetisi binatang, hingga sekarang setelah mendapatkan rahasia spiritual, mereka masih bisa dirampok oleh orang lain. Ini keterlaluan, ini kejam dan tidak berperasaan. Lebih baik menjadi kejam sekarang daripada kehilangan nyawamu di masa depan, kata Mo Yue, menyebabkan semua orang melihatnya. Di mata King Yu dan yang lainnya, mereka tidak tahu bahwa King Jun adalah Mo Yue. Mereka juga memiliki perasaan yang sangat aneh terhadap King Jun. Di satu sisi Junjiu dan King Jun memiliki hubungan yang baik, namun di sisi lain mereka kurang mengenal King Jun. Apalagi identitas King Jun yang misterius membuat mereka selalu waspada dan waspada setiap saat. Junjiu memandang semua orang, dan dia berkata, dia benar. Kalian semua harus tahu bahwa langkah selanjutnya di belakang Istana Taihuang adalah tingkat ketiga. Ujian kejam bagi kita sekarang adalah mempersiapkan tingkat ketiga. Kata-kata Jun Jiu membuat semua orang mengubah ekspresi mereka, dan tidak ada yang berbicara sejenak. Jun Jiu melihat ekspresi mereka dan tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Li Ding padanya. Jika Anda tidak mengetahui seni roh, Anda akan mati jika mencapai level ketiga. Dunia itu kejam dan sepertinya dipenuhi dengan niat membunuh. Berbahaya, kejam, menakutkan, segala macam deskripsi terlintas di benak Junjiu. Tapi bukan saja dia tidak takut, darahnya semakin panas dan dia sangat ingin mencoba. Jadi Junjiu memandang semua orang dan berkata, anggap saja ini sebagai persiapan untuk tingkat ketiga. Setiap orang harus memanfaatkan waktu dan berlatih dengan serius. Adapun tugasnya, kami akan diberitahu ketika waktunya tiba. Setelah jeda, Junjiu menambahkan, peluang itu cepat berlalu. Sekarang setelah kamu menangkapnya, kamu harus memanfaatkannya. Petik 2, kamu benar. Fu Linsuang berdiri dan mengangguk ke arah Junjiu. Fu Linsuang berkata, sekarang kita di sini, tidak ada jalan untuk kembali. Istana Taihuang bukanlah tujuan kita, begitu pula tingkat ketiga. Petik 2, Fu Linsuang selalu dingin dan acuh tak acuh. Nada suaranya juga dingin dan tenang, tetapi saat ini, semua orang di ruangan itu bersemangat. Mereka adalah guru spiritual. Saat memulai jalan ini, setiap orang memiliki impian. Apapun impiannya, mereka tidak bisa lepas dari perjalanan pendakian. Fu Linzan mengepalkan tangannya dan mengangkat sudut mulutnya. Tidak ada yang bisa mengambil rahasia spiritual kita. Tidak peduli apa lagi yang dimiliki rumah Taihuang. Jika ada aturan lagi, biarkan saja dia. Ya, semua masalah akan kami selesaikan dengan mudah. Mo Jingyuan mengangguk dan berkata,
Pada saat itu, semua orang berambisi dan setuju untuk pergi ke formasi spiritual untuk berlatih bersama. Hanya King Yu dan King Jun yang tinggal. King Yu berhenti berbicara dan sering pergi menemui King Jun. Mo Wuyue melihatnya, dan Go ketika King Yu mengangkat sudut bibirnya, dia merasakan ada sedikit kejahatan. Mo Wuyue berkata, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Petik 2. King Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh untuk melihat ke arah Jun Jiu. Bisakah kamu memberitahuku? Menatap mata King Yu yang bingung dan curiga, Jun Jiu tersenyum. Untuk yang lain, Jun Jiu tidak berniat memberitahu mereka untuk saat ini, tapi dia tidak perlu King Yu menyembunyikannya. Jun Jiu membuka mulutnya, kakak senior, jangan khawatir, dia adalah Mo Wuyue. Tidak perlu mewaspadai dia. Petik 2. Apa? King Yu tercengang. Dia menatap Jun Jiu dengan mata terbelalak, lalu berbalik untuk melihat Mo Wuyue. Apakah dia Mo Wuyue? King Yu sekarang menghubungkan setiap gerakan King Jun dan semua yang terjadi setelah dia muncul. Tiba-tiba ada sebuah penjelasan. Pantas saja, dia adalah Mo Wuyue. Semuanya masuk akal dan masuk akal. Setelah melihat sekeliling beberapa kali, King Yu berseru, apakah itu benar-benar Mo Wuyue? Kupikir adik kecil, kamu jatuh cinta dengan orang lain. Tapi ternyata kamu adalah orang yang sama bolak-balik. Orang yang menjawab King Yu bukanlah Jun Jiu, tapi Mo Wuyue. Matanya menjadi gelap dan nadanya mendominasi dan menghina. Selain aku, siapa lagi yang akan disukai Xiao Jiwer? Petik 2. Ini termasuk kepercayaan pada pesonanya sendiri dan penghinaan terhadap orang lain. King Yu langsung merasa bahwa siapapun akan dibandingkan dengan sampah di depan Mo Wuyue, termasuk dia. King Yu tersedak. Kamu cukup percaya diri. Titik. Jun Jiu senang. Mo Wuyue sedang duduk di sebelahnya. Jun Jiu mencondongkan tubuh ke depan dan mengulurkan tangan untuk mengangkat dagu Mo Wuyue. Rasanya seperti dia sedang menggoda pria baik, yang membuat Mo Wuyue terlihat seperti peri pertapa saat ini. Dengan wajah yang diidam-idamkan, Jun Jiu menatap Mo Wuyue sebentar dan mengangguk. Yah, kamu memang memiliki kualifikasi untuk percaya diri. Petik 2. Dia belum pernah bertemu orang yang bisa mengalahkan Mo Wuyue. Kalaupun itu terjadi, Jun Jiu merasa tidak ada yang bisa membuat jantungnya berdebar seperti Mo Wuyue. Mo Wuyue adalah yang pertama dan terakhir. Ahem, King Yu mengepalkan tangannya ke mulut dan terbatuk 2 kali. Dia merasa jika dia tidak menghentikannya, 2 orang di depannya akan saling berciuman. Kasihanilah dia sebagai pria lajang. Mataku menjadi buta, dan perutku hampir pecah karena makanan anjing. Jun Jiu menoleh dan menatap King Yu sambil tersenyum. Kakak senior, katakan saja padaku apa yang ingin kamu katakan. Yah, karena itu Mo Wuyue, aku akan memberitahumu. Secara langsung, King Yu memandang Jun Jiu dengan serius. Adik perempuan junior, kamu ingin pergi ke yang ketiga level, kan? King Yu berkata dengan kata sifatnya adalah pergi daripada ingin pergi. Apa yang dikatakan Jun Jiu sebelumnya terdengar membesarkan hati bagi mereka pada pandangan pertama, tetapi setelah dianalisis lebih dekat, King Yu juga memahami Jun Jiu. Dia segera mengerti bahwa Jun Jiu akan memenangkan level ketiga. Dia tidak bermaksud membawa persiapan mereka. Namun untuk memotivasi mereka, saya juga ingin mereka memiliki kemampuan melindungi diri mereka sendiri dengan tetap tinggal di rumah Tai Huang. Ini akan membuatnya merasa nyaman. Jun Jiu tidak terkejut karena King Yu menebak pikirannya. Dia mengangguk, ya, kakak senior, aku harus melewati tingkat ketiga. Mengapa? Orang tuaku ada di sana. Ini bukan alasan Jun Jiu. Dia naik ke tingkat ketiga karena mereka. Night March, kunci waktu, teknik 10.000 pedang. Semua hal ini membuatnya harus pergi menemuinya. Bab 532. Oke, kakak laki-laki senior tidak bisa menghentikanmu karena alasan ini. Tapi bagaimana kamu sampai ke sana, adik perempuan junior? Meskipun rumah Tai Huang bisa membuka gerbang untuk mencapai tingkat ketiga, tidak semua orang bisa melewatinya, kata King Yu. Mendengar ini, Jun Jiu mengangkat sudut bibirnya. Kakak senior, jangan khawatir, aku sudah mendapatkan kuotaku. Permintaan leading adalah dia harus mempelajari seni 10.000 pedang. Dia telah mempelajarinya, dan sekarang dia memiliki suara hantu di tangannya. King Yu tertegun, apakah kamu sudah mendapatkannya? Ya, sekarang kita hanya perlu berurusan dengan Dugu King untuk mencapai tingkat ketiga. Berbicara tentang Dugu King, mata Jun Jiu menjadi dingin dan serius.
Du King adalah musuh tersulit dan terkuat yang pernah kami temui sejauh ini. Dia adalah penguasa istana Tai Huang, guru spiritual tingkat 9, dan memegang kekuatan besar. Sangat sulit untuk membunuhnya. Kesenjangan antara dia dan Du King membuatnya mustahil untuk menghadapinya dengan menyingkirkan Dan Zong atau bahkan Tian Qiu. Selain itu, terdapat lebih dari satu penguasa istana di istana Tai Huang yang mempengaruhi seluruh tubuh. Jun Jiu tidak ingin menjadi musuh seluruh istana Tai Huang. Kekuatan sebesar itu yang telah tertanam di 3 tingkat terbawah selama ratusan tahun tidak dapat dengan mudah digoyahkan. Dia belum memikirkan cara terbaik untuk menghadapi Du King, jadi dia tetap berdamai untuk saat ini. Du King masih belum mengetahui bahwa Mo Yue adalah Jun Jiu. Dia punya waktu. Tugas yang disiapkan oleh rumah Tai Huang untuk mereka datang dengan cepat. Misi ini adalah agar mereka menyelidiki petunjuk Istana Iblis. Tidak ada batasan waktu, selama mereka menemukan petunjuk, mereka dapat kembali dan menyerahkan tugas, dan mereka bisa mendapatkan banyak hadiah batu spiritual. Sebelum berangkat, Bi Yuelai membawa mereka ke aula spiritual rumah Tai Huang untuk membeli beberapa barang. Li Ding membantu, dan Bi Yue pergi bersama mereka sebagai kakak perempuan. Selain dia, ada 2 orang lain yang saya belum tahu siapa mereka. Jun Jiu tidak kekurangan batu spiritual, apalagi Mo Yue. Mu Jingyuan dan Fu Linzan adalah murid dari dekan 3 perguruan tinggi besar, dan batu spiritual mereka tidak buruk. Oleh karena itu, ketika saya pergi berbelanja di Istana Ling, saya punya banyak uang dan relatif santai. Hanya saja mereka belum mengetahui identitas King Jun. Jadi ketika mereka melihat apa yang ingin dibeli Jun Jiu dan King Jun membayar tagihannya secara langsung, ekspresi semua orang agak ajaib. Fu Linzan berkata dengan nada lemah, dia benar-benar menyukai pria King Jun ini. Aku tidak tahu, Mu Jingyuan juga memiliki ekspresi yang rumit. King Yu melihat ekspresi mereka dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi setelah memikirkannya, dia tetap diam. Karena adik perempuannya tidak berbicara, dia sebaiknya merahasiakannya. Membuka mulutnya, King Yu mengalihkan perhatian mereka. Ayo pergi dan lihat hal-hal baik apa yang ada di sana. Oke, Bi Yue memimpin jalan. Dia telah pergi ke istana spiritual berkali-kali jadi dia sangat mengenalnya. Jadi dia berinisiatif untuk memperkenalkannya kepada Jun Jiu dan yang lain. Bi Yue berkata menanggapi perkenalan di depannya, ini adalah jimat transmisi yang dikembangkan oleh rumah Tai Huang. Ia dapat melakukan perjalanan lebih jauh dari kesadaran ilahi. Menurut pengantar, ia dapat mengirimkan suara sejauh 300 mil, tetapi harganya mahal, tidak murah. Jimat transmisi berharga 10. Itu adalah batu roh tingkat ketiga, dan sekali pakai. Tidak dapat digunakan lagi setelah sekali digunakan. Petik 2. Jun Jiu mengangguk. Meskipun dia memiliki kekuatan mental yang kuat, dia tidak membutuhkannya, begitu pula Mo Yue. Tapi itu bisa dipersiapkan untuk digunakan King Yu dan yang lainnya. Setelah menghitung jumlah orang, Jun Jiu berkata, kalau begitu, mari kita mendapat 15. Bi Yue menarik napas dan menatap Jun Jiu dengan mata terbelalak. 15 keping, itu berarti 150 batu spiritual tingkat ketiga. Melihat apa yang dikatakan Jun Jiu Gang, King Jun pergi untuk membayar batu roh tanpa berkedip, dan mendapat 15 catatan transmisi. Bi Yue mau tidak mau merasa iri. King Jun sangat baik pada Jun Jiu. Setelah itu, Jun Jiu dan Mo Yue berjalan ke bagian lain dari istana spiritual. Jun Jiu akan membeli apapun yang berharga dan berguna. Dan yang harus dia lakukan hanyalah menggunakan kata-katanya, dan King Jun bahkan tidak mau berkedip, membeli. Mereka membeli banyak sekali, termasuk barang-barang mahal. Selain itu, Jun Jiu lah yang berbicara dan King Jun membayar. Itu menarik banyak perhatian untuk sementara waktu, dan semua orang menjadi merah karena iri. Apakah King Jun begitu kaya? Tentu saja, King Jun adalah murid Lord Sui. Siapakah Lord Sui? Bagaimana kita, orang paling berkuasa di istana Tai Huang, tidak memiliki batu spiritual? Bagaimana kita bisa tanpa murid? Apakah kamu ingin bagian? Seorang murid berkata dengan nada iri. Namun, mereka tidak tahu bahwa batu roh ini tidak ada hubungannya dengan Sui Qinglian. Mo Yue kaya. Selain itu, Jun Jiu juga tidak kekurangan. Sejak dia dihormati sebagai tangan suci Jun Jiu, dia tidak pernah kekurangan uang, dan hal yang sama juga berlaku untuk batu spiritual. Tapi dengan Mo Yue yang membayar tagihannya, ini disebut kesenangan gelombang-gelombang.
Di antara orang-orang dengan mata merah saat ini, Qiu Linger lah orangnya. Dia merobek lengan bajunya dengan jarinya dan menatap langsung ke arah Jun Jiu dan yang lainnya. Aku tidak menyangka King Jun ini menjadi murid istana Master Sui. Linger, kepala istana menyuruh kita untuk tidak menghadapi King Jun untuk saat ini. Qiu Jian memarahi Qiu Linger. Qiu Linger cemberut, tapi dia tidak berani berdebat dengan Qiu Jian. Dia hanya bisa menggigit bibirnya dengan cemburu dan menatap Jun Jiu dengan mata merah. Mo Yue itu benar-benar tidak tahu malu. Jika itu seorang wanita, lupakan saja. Tidak ada gunanya bagi seorang pria untuk meminta murid Master Sui untuk membayar tagihannya. Qiu Jian, itu yang Anda dan saya inginkan. Petik 2. Setelah mendengar apa kata Qiu Jian, Qiu Linger tercengang. Dia menatap Jun Jiu dan Mo Yue lagi dengan tidak percaya. Kali ini dia akhirnya melihat bahwa suasana di antara keduanya tidak biasa. Nada suara Qiu Linger tiba-tiba terdengar menjijikkan dan menghina. Kamu sangat maskulin, sungguh menjijikkan. Saudaraku, bukan begitu. Kenapa kamu begitu peduli? Mereka semua sekarat dan tidak akan hidup selama beberapa hari. Linger, ayo pergi, beli beberapa barang dan kembali untuk bersiap. Qiu Jian menatap ke sana dengan muram dan berdarah dingin, lalu berbalik dan berjalan pergi ke satu arah. Melihat ini, Qiu Linger tidak punya pilihan selain tutup mulut dan bergegas mengejar Qiu Jian. Saat dia pergi, mulutnya melengkung dan wajahnya tampak bahagia. Saudaraku benar, mereka semua akan mati. Dia tidak perlu iri pada orang mati. Selain itu, tunggu sampai kamu membunuh mereka. Saat itu, bukankah harta yang mereka bawa akan jatuh ke tangannya? Memikirkan hal ini, Qiu Linger tidak bisa tidak menantikannya. Menantikan untuk meninggalkan rumah Tai Huang, menantikan wajah ketakutan Jun Jiu dan yang lainnya ketika mereka melihat dia dan saudara laki-lakinya. Setelah Jun Jiu dan yang lainnya membeli barang-barang, mereka pergi ke dermaga yang diberitahukan untuk menunggu. Dalam perjalanan, King Yu bertanya pada Xiao Hu apa yang harus dilakukan. Jun Jiu tidak dapat menemukan Xiao Hu sampai kemudian, dan mengetahui dari Mo Yue bahwa Xiao Hu masih berlatih dalam formasi spiritual. Dia tersenyum dan berkata, biarkan Xiao Hu berlatih dengan baik. Aku akan membiarkan Leng Yuan tinggal. Xiao Hu akan baik-baik saja di rumah Tai Huang, kata Mo Yue. Selama dia ada di sini, Leng Yuan tidak perlu mengikutinya. Dia juga tidak ingin setelah dia dan Xiao Jewer bersama, selalu ada bola lampu tidak jauh di belakangnya. Mereka menunggu lama di dermaga sebelum mereka melihat dua orang lainnya memamerkan kesombongan mereka dan datang terlambat. Wajah Biyue menjadi gelap ketika dia melihat pengunjung itu. Mengapa mereka? Qiu Jian, Qiu Linger. Ternyata mereka adalah kenalan. Jun Jiu mengangkat alisnya. Sepertinya dia benar. Dengan kesempatan yang bagus untuk mengambil tindakan, bagaimana mungkin Dugu King tidak mengambil tindakan? Tapi dia terlalu bodoh dan naif untuk berpikir bahwa keduanya bisa membunuh mereka. Qiu Linger mendekat dan menatap mereka dengan penuh kebencian dan kejam. Dia berbicara. Bab 533. Qiu Linger membuka mulutnya dan sedikit mengangkat dagunya, berpura-pura menjadi sombong. Apakah kamu terkejut dan takut ketika melihat aku dan kakakku? Puff hahaha. King Yu dan Fu Linzan tertawa, dan Fu Linzan memandang Qiu Linger dengan jijik. Takut, hanya untukmu? Apa yang menakutkan dari anjing tenggelam yang melarikan diri? Bukankah kita harus berhati-hati untuk mencegah kalian berdua anjing gila menggigit kami? Petik 2. Sindiran Fu Linzan yang tidak sopan langsung membuat marah Qiu Linger. Qiu Linger melotot, kamu. Sudah cukup, semuanya, diamlah. Pang Jiayue memimpin seseorang dan memarahi Qiu Linger dari kejauhan. Melihat bahwa itu adalah Pang Jiayue, Qiu Linger mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia hanyalah seorang pelayan yang melayani tuan istana. Namun melihat Pang Jiayue adalah anggota Dugu King, Qiu Linger tidak membantah dan tidak memberikan wajah Pang Jiayue. Bagaimanapun, Pang Jiayue bertanggung jawab mengatur pelaksanaan misi mereka kali ini. Pang Jiayue mendekat dan memalingkan muka dari Qiu Linger. Semua orang mengangguk padanya. Pang Jiayue melihat sekeliling ke semua orang, dan dia membuka mulutnya dan berkata, kali ini kalian 9. Mo Yue, King Jun, Fu Linzan, Fu Linsuang, King Yu, Mu Jingyuan, tujuan utama kalian adalah menyelesaikan tugas. Dan Biyue, Qiu Jian dan Qiu Linger serta dua lainnya ada di sini untuk membantu Anda.
Bantuan, semua orang ingin mencibir setelah mendengar ini. Bantuan Qiu Jian dan Qiu Linger. Dia jelas di sini untuk menimbulkan masalah. Saya sudah ingatkan sebelumnya bahwa semuanya sudah siap. Sekarang kalian semua sudah ada di sini, saya akan mulai mengundi untuk membagi tim, kata Pang Jiayue. Jun Jiu mengangkat alisnya, detasemen. Ya, Pang Jiayue tidak tahu identitas Jun Jiu saat ini, tapi dia mendengar bahwa dia baru saja memasuki istana Taihuang belum lama ini, dan dia telah memenangkan 3 besar di kompetisi binatang buas, dan dia telah memperoleh rahasia spiritual, seorang murid yang baik. Ditambah dengan penampilannya yang tampan, orang pasti akan merasa menyukainya ketika melihatnya. Pang Jiayue tersenyum tipis dan menjelaskan kepada Jun Jiu dan yang lainnya, misimu kali ini adalah menyelidiki Istana Iblis Bumi, mengumpulkan informasi dan petunjuk untuk dibawa kembali. Ada terlalu banyak orang, dan itu terlalu mencolok. Kedua, tujuan yang akan Anda tuju adalah 2, jadi kita harus melakukan pengundian untuk dibagi menjadi beberapa tim. Oke, sekarang maju ke depan. Nomor yang diundi adalah batang bambu yang bernomor 1 berada dalam satu tim, dan batang bambu yang bernomor 2 berada dalam satu tim. Pang Jiayue meminta murid di belakangnya untuk mengeluarkan sebuah tabung bambu. Batang bambu yang ada di dalam tabung bambu tersebut memiliki panjang dan ukuran yang sama. Tidak ada angka yang terlihat di area yang terbuka. Pasti angka tersebut terhalang oleh tabung bambu di bawah. Jun Jiu dan Mo Yue saling memandang. Mereka melangkah maju bersama, diikuti oleh King Yu dan yang lainnya. Qiu Jian dan Qiu Linger dengan santai naik untuk menggambar batang bambu di ujungnya. Saat mereka berbaring tangan mereka bertukar pandang dengan Pang Jiayue. Itu tidak jelas dan cepat, hanya Jun Jiu dan Mo Yue yang menyadarinya. Ketika dia kembali dengan tongkat bambu, King Yu segera datang dan bertanya, "Saudara muda Mo, nomor berapa yang dilakukan kamu menggambar?" Petik 2, 1, jawab Jun Jiu. King Yu tampak kecewa, "Aku yang kedua dan aku terpisah darimu." Biyue, bagaimana denganmu? Biyue pertama-tama memandang Jun Jiu dengan cemas, lalu memandang King Yu dan tersenyum dan berkata, "Aku berada di tim yang sama denganmu, dan aku di tim kedua." Tim-tim tersebut dengan cepat dipisahkan. Yang mendapat juara pertama adalah Jun Jiu dan Mo Yue, Fu Linzan dan Qiu Linger. Tim Pang Jiayue menjelaskan, karena kalian hanya 9, pasti ada lebih banyak atau lebih sedikit tim. Oke, bersiap-siaplah. Petik 2, tunggu. Tangisan cemas dan terengah-engah seorang wanita datang dari kejauhan. Jun Jiu dan yang lainnya menoleh ke belakang dan melihat Li Yunsu menginjak Kinggong. Mo bergegas dengan seluruh kekuatannya. Setelah mendarat, dia bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Jun Jiu dan yang lainnya. Dia melangkah maju dan meraih kerah Pang Jiayue dan berkata, "Pang Jiayue, aku juga ingin berpartisipasi dalam misi ini. Ini adalah tanda ayahku. Dia sudah setuju." Pang Jiayue diseret. Agak sulit bernapas. Bertepuk tangan dengan tergesa-gesa, Li Yunsu melepaskannya dan menarik napas panjang dan dalam. Pang Jiayue mengangkat kepalanya dan menatap Li Yunsu dengan heran, "Nona Li, apakah kamu akan pergi juga?" Petik 2, "Ya, di mana kamu sekarang?" tanya Li Yunsu. Setelah mendengar Pang Jiayue berkata bahwa dia baru saja dipisahkan menjadi beberapa tim, mata Li Yunsu berbinar dan dia menoleh untuk melihat Jun Jiu dengan gembira. Dia melompat ke Jun Jiu dalam 5 langkah, dan Li Yunsu tersenyum cerah. Krok berwarna merah delima itu cantik dan menawan, apalagi saat dia menatap Jun Jiu dengan mata cerah dan ceria, dia terlihat seperti gadis yang sedang tergila-gila mengejar kekasihnya. Ketika King Yu dan yang lainnya melihat ini, mereka memandang Jun Jiu dengan ekspresi rumit yang tak terlukiskan. "Li Yunsu, itu benar. Mo Yue dan saya berada di tim yang sama. Ditambah saya, adil jika ada tepat 5 orang." Jun Jiu mengerutkan bibirnya, "Selamat datang." King Yu tanpa sadar menatap Mo Yue. Mata Mo Yue gelap, dan udara yang melayang di sekitarnya bukanlah udara perih melainkan udara dingin. Oh haha, cemburu. King Yu memiliki firasat bahwa Li Yunsu masuk ke dalam tim, dan akan ada pertunjukan bagus di sepanjang jalan. Sayangnya dia tidak bisa melihatnya. Pang Jiayue membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apapun yang menentangnya. Bahkan jika dia mengatakannya, Li Yunsu tidak perlu mendengarkannya. Memikirkan hal ini, Pang Jiayue hanya bisa menghela nafas dan tersenyum tak berdaya. Dia berkata, "Sekarang tim sudah terbagi.
kamu harus berangkat secepat mungkin. Pada bulan Mei, kamu dan timmu akan pergi ke kota Qingwu. Ini petanya, King Yu, kamu akan pergi ke timur hutan Qingwu 300 mil di luar kota Qingwu. Dapatkan petanya. Oke. Setelah membagikan petanya, Pang Jiayue dan yang lainnya berdiri di dermaga dan menyaksikan Jun Jiu dan yang lainnya naik ke kapal. Mereka harus melakukan perjalanan melalui air untuk mencapai tujuan mereka, yang lebih cepat daripada melalui darat. Melihat perahu meninggalkan dermaga dan pergi, Pang Jiayue bertemu dengan tatapan mata Qiu Jian yang memberi isyarat dengan jelas dari kejauhan, dan dia menundukkan kepalanya. Pang Jiayue mengalihkan pandangannya ke samping dan berkata kepada murid-murid di belakangnya, "Kembalilah, saatnya kembali ke penguasa istana." Konspirasi baru saja menunjukkan taringnya, dan murid-murid muda ini pergi ke kota Qingwu untuk mati atas inisiatif mereka sendiri. Pang Jiayue merasa kasihan saat memikirkannya, tapi dia tidak bisa membantah tuan istana. Termasuk dia selalu ingin bertanya keberadaan Jun Jiu, tapi dia tidak berani bertanya pada Dugu King. Perahu itu pergi, dan pemandangan rumah Tai Huang perlahan-lahan kabur di belakangnya dalam kabut di sungai. Jun Jiu berdiri di geladak, dan Li Yunsu dengan malu-malu berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, "Kita harus berjalan selama 3 hari dengan air untuk mencapai kota Qingwu." "Di mana kota Qingwu?" Jun Jiu mengangkat matanya dan menatap Li Yunsu. Li Yunsu berharap Jun Jiu akan bertanya padanya, sehingga dia punya kesempatan untuk pamer. Dengan alis melengkung dan senyum cerah, Li Yunsu berkata, "Kota Qingwu adalah kota terbesar di rumah Tai Huang. Orang-orang di kota itu tidak bergabung dengan rumah Tai Huang. Mereka membentuk sistem mereka sendiri. Ada 3 kekuatan besar di kota Qingwu: rumah pemilik kota, Istana Iblis Bumi, dan Paviliun Wanyin." "Istana Iblis Bumi," gumam Jun Jiu rendah. Dia mendengar nama ini disebutkan lebih dari sekali. Dari mulut para murid, dari mulut Dugu King dan lainnya. Ketika mereka berbicara tentang Istana Iblis, ekspresi dan reaksi setiap orang berbeda. Jun Jiu menatap Li Yunsu dengan mata yang dalam, dan bertanya, "Li Yunsu, misi kami kali ini adalah menyelidiki Istana Iblis Bumi. Tapi Anda tahu apa itu Istana Iblis Bumi, kan? Bisakah Anda memberitahu kami?" "Oke, jika kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu." Terpesona oleh Jun Jiu, Li Yunsu otomatis mengabaikan kata "kami" dalam kata-kata Jun Jiu. Bab 534. Setelah memasuki lantai 2 kapal, Li Yunsu mengerutkan bibirnya saat melihat King Jun dan Fu Lin Suang sudah duduk di paviliun pengamatan. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya pada Jun Jiu, "Saudara mudamu dan yang lainnya, mereka adalah teman baik dan rekan satu timku. Apakah kamu punya pertanyaan?" Jun Jiu mengangkat bibirnya dan bertanya pada Li Yunsu. Saat dia melihatnya tampan dan senyum menawan, Li Yunsu langsung menjadi pusing, hampir tidak ada komentar sama sekali. Karena mereka adalah teman dan rekan satu tim Sister Jun, mereka juga miliknya. Li Yunsu segera masuk dan mencari tempat duduk, membiarkan pintu berikutnya kosong. Duduklah di sini." Jun Jiu mengangkat alisnya, dan dia melihat ke kursi kosong di sebelah Li Yunsu. Lalu lihat kursi kosong di sebelah Mo Yue. "Anda bertanya pada Fu Lin Suang. Dia sedingin patung es yang menjauhkan orang darinya sejauh ribuan mil, tapi nyatanya dia cukup bijak untuk melindungi dirinya sendiri. Jika Fu Lin Zhan ada di sini, dia akan menarik Jun Jiu ke samping King Jun, dan dia akan lari jauh." King Jun sangat menakutkan. Dia jelas masih muda dan memiliki penampilan pertapa dan seperti peri. Namun ia selalu merasakan perasaan gemetar, apalagi setiap kali Li Yunsu mendekati Jun Jiu dan King Jun mengerutkan bibirnya, membuat orang merasa berbulu. "Adik juniormu." Li Yunsu memiringkan kepalanya dan menatap Jun Jiu dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Jun Jiu tidak melihat ke arah Li Yunsu, dia melihat seseorang dengan ketidakpuasan dan niat membunuh keluar dari matanya. Dia duduk di sebelah Mo Yue dengan bibir bengkok, dan suhu di paviliun pengamatan tiba-tiba menjadi hangat. "Jun Jiu, saya akan duduk di sini." "Li Yunsu, tolong perkenalkan Istana Setan Bumi." Petik 2. Li Yunsu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi disela oleh Jun Jiu. Dia hanya bisa memperkenalkan Istana Iblis terlebih dahulu. Li Yunsu berkata, "Baru 10 tahun sejak Istana Setan Bumi didirikan. Tapi jangan meremehkan 10 tahun ini. Istana Setan Bumi sangat kuat. Pemiliknya lebih kuat dan lebih kuat.
dia berkata sambil melihat nostalgia di matanya. Ada kebingungan, ada juga kebingungan dan kerumitan. Melihat ini, Jun Jiu bertukar pandang dengan Mo Yue dan Fu Linsuang. Tampaknya ikatan antara Istana Iblis Duniawi dan Li Yunsu, atau lebih tepatnya, antara Istana Iblis Duniawi dan Istana Tai Huang, sangat dalam. Li Yunsu, jika Anda ingin memahami Istana Iblis Bumi, Anda harus mulai dengan gurunya. Gurunya juga merupakan murid rumah Tai Huang 10 tahun yang lalu. Dan dia adalah murid terbaik. 10 tahun yang lalu, ketika dia baru berusia 13 tahun, dia ditakdirkan untuk menjadi calon kepala Istana Tai Huang. Tahukah Anda betapa kuatnya itu? Kamu kenal dia? Jun Jiu menyipitkan matanya dan menatap Li Yunsu. Li Yunsu mengangguk dengan nada sedih. 10 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun di rumah Tai Huang yang tidak mengenalnya. Dia bisa saja memiliki kehidupan yang sangat cemerlang dan penuh kekuatan. Namun dia memilih untuk melatih keterampilan sihir dan menghancurkan masa depannya, dan bahkan melukai Tuan Istana Lu. Dia melakukan sesuatu yang pengkhianatan dan tidak etis, dan tidak ada seorang pun di Istana Tai Huang yang bisa mentolerirnya. Rumah Tai Huang akhirnya menangkapnya. Tuan Istana Lu awalnya akan memaafkannya, tetapi semua orang ingin memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi dia seharusnya tidak menyakiti Istana Master Sui. Betapa sedihnya Istana Master Sui. Jun Jiu mengangkat alisnya. Tampaknya orang ini cukup kuat. 10 tahun yang lalu, ketika dia baru berusia 13 tahun, dia mampu melukai Tuan Istana Lu. Dan Tuan Istana Sui, dia tidak tahu yang pertama, tapi Sui Qinglian, yang terakhir, bukan dari Istana Tai Huang. Pria yang kuat, betapa luar biasa anak ini. Saat Jun Jiu memikirkannya, suara Mo Yue terdengar di telinganya. Dia berkata, orang ini adalah Sui Qingyu. Bagaimana kamu tahu? Oh, Anda adalah murid Istana Master Sui, tentu Anda mengetahuinya. Li Yunsu hanya terkejut dan segera menemukan penjelasannya. Jun Jiu bertanya, siapa Sui Qingyu? Apakah nama keluarga Sui ada hubungannya dengan Master Sui? Petik 2, dia adalah saudara kandung Lord Sui. Li Yunsu menjawab. Mendengar ini, keterkejutan melintas di wajah Jun Jiu. Adik laki-laki Sui Qinglian, bukan itu yang mengejutkannya. Sebaliknya, Sui Qingyu, sebagai adik laki-laki Sui Qinglian, memiliki status bangsawan. Dari perkataan Li Yunsu kita juga bisa mengetahui bahwa masa depannya tidak terbatas. Karena masa depan cerah, mengapa harus masuk ke dalam kegelapan? Pada saat ini, Li Yunsu melanjutkan, setelah Sui Qingyu melarikan diri dari Istana Tai Huang, dia pergi ke kota Qingwu. Ketika dia melarikan diri, dia juga membawa sekelompok murid yang mengikutinya bersamanya dan mendirikan Istana Setan Bumi di kota Qingwu. Petik 2, bukankah rumah Tai Huang mengirim seseorang untuk mengepung dan membunuhnya? Fu Linsuang bertanya, tentu saja ada. Bahkan jika dia adalah adik dari Master Sui, dia harus dihukum jika dia melakukan kesalahan. Tapi mereka bersembunyi dari awal dan tidak dapat ditemukan di rumah Tai Huang. Kemudian mereka ketahuan, tapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Istana Iblis. Ini selama 10 tahun, Istana Tai Huang dan Istana Iblis telah mempertahankan perdamaian singkat. Li Yunsu mengerucutkan bibirnya, tetapi ayahku berkata bahwa Sui Qingyu akan kembali untuk membalas dendam. Jadi Istana Iblis harus dilenyapkan. Pada titik ini, Jun Jiu dan yang lainnya sudah memiliki kesan yang jelas tentang Istana Iblis. Sederhananya, Istana Iblis dan Istana Tai Huang punya dendam. Namun, rumah Tai Huang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Istana Iblis. Jadi setelah menemukan petunjuknya, mereka mengirim murid untuk menyelidikinya. Namun, Jun Jiu juga menemukan masalah. Dia menaruh semuanya di dalam hatinya dan memikirkannya dengan cermat. Kalau bicara tentang Sui Qingyu, terlihat jelas keindahannya itu indah Jun Jiu, Mo Yue, Fu Linsuang bersandar ke belakang, dengan dingin memperlakukan dirinya sendiri seperti patung es, mengurangi rasa kehadirannya. Jun Jiu mengangkat alisnya sambil menggerakkan bibirnya. Li Yunsu, kami berbeda antara pria dan wanita, dan kami tidak tahu apa yang kami terima. Petik 2, tapi kamu tidak. Mata Jun Jiu membeku, dan Li Yunsu berhenti tepat waktu. Dia hanya berpikir bahwa Qing Jun dan Fu Linsuang tidak mengetahui identitas Jun Jiu, dan dia hampir membuat kesalahan dengan membiarkannya lolos. Lalu dia langsung tersenyum meminta maaf, lalu berbalik dan lari.
Setelah Li Yunsu keluar, dia langsung terlihat menyesal. Kakak Jun pasti marah kan? Saat dia berpikir dengan kesal, seseorang tiba-tiba muncul di sampingnya dan menghentikannya. Itu adalah Qiu Linger. Dia bertanya dengan marah, "Nona Li, apa yang kamu bicarakan dengan mereka di dalam?" Petik 2. Itu bukan urusanmu, keluar dari sini. Li Yunsu bahkan tidak melihat ke arah Qiu Linger, mendorongnya menjauh dan pergi. Didorong ke dinding oleh Li Yunsu, wajah Qiu Linger langsung menjadi gelap. Dia mengertakkan gigi dan menatap Li Yunsu dengan murung. Berkata pada dirinya sendiri, "Ada apa udaranya? Bukankah aku hanya mempunyai ayah yang merupakan penguasa istana? Tapi memangnya kenapa? Bukan berarti aku tidak akan mendapat kasih sayang dari penguasa istana." As dia mengatakan itu, Qiu Linger melihat ke atas lagi. Dia ingin naik dan menguping, tapi Qiu Jian memperingatkannya sebelum pergi, bukan untuk memperingatkan musuh. "Kami tidak dapat mengambil tindakan sampai kami tiba di kota Qingwu." Memikirkan hal ini, Qiu Linger hanya bisa menasihati dirinya sendiri untuk menanggungnya terlebih dahulu. Hanya beberapa hari sebelum kita tiba di kota Qingwu, di paviliun pengamatan di lantai atas, Jun Jiu dan yang lainnya menemukan konfrontasi antara Li Yunsu dan Qiu Linger di bawah sejak awal. Mata Jun Jiu dingin, sepertinya mereka memiliki konspirasi yang menunggu kita di kota Qingwu. "Apa yang akan kita lakukan?" Fu Linsuang bertanya pada Jun Jiu. Jun Jiu menggelengkan kepalanya, dengan senyuman gelap dan dingin di bibirnya. Dia mengangkat matanya dingin dan haus darah. "Kita hanya perlu mengisi ulang baterai kita. Kita akan berada di rumah di kota Qingwu." "King Jun, lihat aku, apa yang ingin kamu katakan?" Qiu Linger ingin dibunuh, begitu juga Li Yunsu. Ada bau cuka dalam aura pembunuh. Bab 535. Jun Jiu melihat Mo Yue menatapnya dan bertanya dengan santai, tanpa diduga, dia mendengar kalimat berbau cuka. Yang pertama harus dibunuh, yang kedua semata-mata karena dia ingin membunuh. Fu Linsuang juga menemukannya. Dia sedikit mengernyit dan menatap Jun Jiu dan Mo Yue dengan dingin. Fu Linsuang mulai merasa bahwa dia tidak cocok untuk tinggal lebih lama lagi, jadi dia segera berdiri. "Aku akan kembali dulu. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu." Petik 2. Jun Jiu mengangkat alisnya dan menatap Fu Linsuang sebelum dia meninggalkan paviliun penglihatan dalam 2 langkah. Kecepatan ini bisa dikatakan sangat cepat. Melihat ke belakang, Jun Jiu memandang Mo Yue dengan menggoda. "Yue, apakah kamu cemburu? Li Yunsu adalah seorang wanita." Petik 2. Tidak masalah apakah kamu pria atau wanita. Aku tidak suka cara dia memandangmu dan begitu dekat denganmu. Siapapun yang mengingini kamu pantas mati. Mo Yue hanya duduk di sana, ada cahaya keemasan bersinar di matanya. Jun Jiu yakin perkataan Mo Yue benar. Jun Jiu mau tidak mau merasa bahwa dia adalah harta karun milik naga. Siapapun yang mengambil risiko padanya akan dicabik-cabik oleh naga dan dipukuli sampai mati. Jun Jiu masih belum mengetahui kebenaran tentang dirinya saat ini. Dengan bibir terangkat, Jun Jiu berjalan ke arah Mo Yue dan berhenti. Dia berkata, "Tapi itu tidak sebanding dengan kecemburuanmu. Aku tidak menyukainya, dan kamu terlalu cemburu." Petik 2. Salah. Mo Yue memegang tangan kanan Jun Jiu dan mencium punggung tangan Jun Jiu. Dia menjatuhkan ciuman seolah-olah dia saleh, seolah-olah dia sedang mencap stempelnya untuk menyatakan kedaulatannya. Dia menunduk dan menatap Jun Jiu, mata emasnya kembali mendominasi dan penuh rasa posesif. Mo Yue membuka mulutnya dan berkata, "Xiao Jiwer, hanya ada satu belahan jiwa dalam kekekalan. Aku tidak rela memakanmu, dan aku tidak rela meninggalkanmu. Satu-satunya yang ingin aku cintai dan hargai adalah kamu. Aku sudah menahan kesabaranku. Titik. Sifatmu sendiri memungkinkanmu untuk bebas dan bahagia, bukannya takut atau membenciku. Orang-orang itu, siapapun yang mendambakanmu, mereka pantas mati." Mata Mo Yue dingin dan kejam. Alasan kenapa dia tidak membunuh mereka adalah karena mereka adalah musuh Xiao Jiwer. Biarkan mereka mengasah Xiao Jiwer, dan tunggu sampai Xiao Jiwer melakukannya sendiri. Jika Xiao Jiwer tidak ingin melakukan apapun, biarkan dia melakukannya lagi. Dia adalah kaisar jahat yang ditakuti dan ditakuti oleh semua orang di dunia. Tapi dia bersedia menahan niat membunuh dan sifatnya demi Xiao Jiwer. Tapi kamu sudah bersabar, bukankah kamu tidak bahagia? Jun Jiu bertanya. Dia bisa melihat kesabaran Mo Yue sejak awal.
Ekspresi dan kebiasaannya menunjukkan bahwa pria yang dicintainya jelas bukan orang yang pemarah. Tapi dia tidak pernah menunjukkan kemarahan atau sifat buruknya di hadapannya. Hal ini membuat Junjiu tergerak, dan dia semakin menggoda Mo Yue gelombang. Mo Yue tersenyum, dengan ketidakberdayaan dalam aura jahatnya. Dia berkata, "Kenapa kamu tidak bahagia? Kesabaranku berhasil membuatmu, Xiao Jewer, jatuh cinta padaku. Langkah selanjutnya adalah jatuh cinta padaku." Saat dia berbicara, Mo Yue memiliki tatapan jahat di matanya dan alis. Dia menatap Junjiu dalam-dalam. "Xiao Jewer, kesabaranku menunggumu menjadi lebih kuat. Saat itu kita akan memiliki waktu tak terbatas untuk menghabiskan waktu bersama. Sekarang, Xiao Jewer, bunga dan tanaman yang kamu sebabkan itu, aku akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri." Titik petik 2, tidak peduli seberapa bebasnya kamu, tidak ada yang bisa memanjat temboknya. Junjiu mendengar nada tambahan dari kata-kata Mo Yue, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Memegang wajah Mo Yue dengan tangan yang gatal, Junjiu mendengus dingin, "Kamu terlalu banyak berpikir, aku sangat berdedikasi. Kecuali aku tidak menyukaimu lagi, aku tidak akan memprovokasi orang lain." "Oke, aku ingat." Mo Yue mengangguk. Dia membiarkan Junjiu mencubit wajahnya, mengerutkan bibir dan tersenyum jahat. "Jika Xiao Jewer tidak melakukannya, Xiao Jewer akan tahu apa hukumanku ketika saatnya tiba." "Apa itu?" Petik 2, hukuman. Kaki Junjiu terasa sedikit lemah. Tanpa alasan, sebelum dia tahu mengapa kakinya terasa lemas memikirkan hukuman. Dia melingkarkan tangannya di pinggangnya dan menariknya ke depan untuk memeluknya. "Mo Yue, juga, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada Xiao Jewer. Saya setuju dengan Sui Qinglian dan membantunya menemukan adik laki-lakinya, Sui Qingyu." Petik 2, jadi, petik 2, pergi ke kota Qingwu dan temukan orang itu, lalu ikat dia. Sempoa di hati Mo Yue berbunyi klik. Jika dia diikat secara langsung, dia tidak perlu melakukan tugas itu, dan itu tidak akan mengganggu dunianya dan Xiao Jewer bersama-sama. Lagi pula, Xiao Wu, bola lampu, sudah tidak ada lagi, jadi dia harus menghargai waktunya. Titik. 2 hari berlalu dalam sekejap mata, dan Junjiu dan yang lainnya tiba di dermaga kota Qingwu. Mereka turun dari perahu dan melihat ke atas, dan melihat tembok kota-kota Qingwu yang megah berdiri di dermaga. Li Yunsu memimpin jalan. Dia telah ke kota Qingwu 2 kali dan langsung memanggil namanya. "Pergi ke restoran terbaik di kota Qingwu." Li Yunsu tersenyum dan berkata, "Itu juga tempat terbaik. Anda bisa melihat pemandangan kota Qingwu dari lantai paling atas. Ayah saya mempunyai kamar pribadi di sana sehingga kami dapat makan sebelum menjalankan misi kami." Petik 2, oke, Junjiu tidak keberatan. Li Yunsu memimpin jalan, dan Junjiu serta yang lainnya berada di belakang. Qiyu Linger, yang telah diabaikan sepanjang waktu, matanya berubah menjadi hijau. Dia mengertakkan gigi, dan lengan bajunya robek sendirian. Dia tidak sama dalam 2 hari terakhir di kapal. Titik, tidak ada yang dilakukan. Qiyu Linger mencoba berhubungan dengan Fu Lin Xuang, tetapi dia memperlakukannya sebagai bukan apa-apa. Dia juga ingin berhubungan dengan Qing Jun, tetapi Qing Jun dan Mo Yue tidak dapat dipisahkan, dan dia tidak memiliki kesempatan. Qiyu Linger hanya bisa marah secara diam-diam. Dia dimarahi karena maskulin dan tidak bermoral. Sekarang ketika dia tiba di kota Qingwu, dia masih mengabaikannya ketika dia melihat orang-orang di depannya. Qiyu Linger hanya bisa menahan napas dan mengikutinya. Tetapi ketika mereka naik ke restoran, ketika Qiyu Linger ingin mengikutinya ke kamar pribadi, Li Yunsu berdiri di dekat pintu, dia menggeliat mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Li Yunsu mengangkat kepalanya dengan arogan dan meremehkan, dan memandang Qiyu Linger dengan jijik. "Qiyu Linger, aku tidak mengundangmu, apa yang kamu lakukan di sini?" Petik 2, Li Yunsu, "Apa yang kamu lakukan? Saya di sini untuk memimpin mereka. Mengapa saya tidak bisa masuk?" Qiyu Linger menatapnya dengan malu. Li Yunsu menyilangkan lengannya dan mendengus, "Pimpin mereka. Kamu tidak perlu berada di sana. Aku cukup akrab dengan kota Qingwu. Dengan adanya aku di sini saja sudah cukup. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau." "Kamu..." Qiyu ekspresi Linger berubah. Titik. Dia dan kakaknya punya rencana. 2 orang dimasukkan ke dalam tim secara terpisah untuk memudahkan mereka melakukannya. Jika dia dicampakkan oleh Mo Yue dan yang lainnya, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu?
Anda harus mengikuti. Tetapi melihat Li Yunsu memblokir pintu dan tidak mengizinkannya masuk, Mo Yue dan yang lainnya sedang minum teh di dalam rumah, dengan malas dan santai, seolah-olah mereka tidak melihatnya sama sekali. Qiu Linger mengertakkan giginya dengan marah. Apakah menurut Anda dia tidak bisa berbuat apa-apa? Dengan memutar matanya, Qiu Linger meninggikan suaranya. Mo Yue, jangan lupakan misi kita di sini. Di kota Qingwu ini, tanpa aku kamu tidak dapat menemukan siapapun dari Istana Iblis Bumi. Petik 2. Jadi, apakah kamu kenal seseorang di Istana Iblis Bumi? Jun Jiu lalu mengangkat kepalanya dan menatap Qiu Linger. Senyumannya yang menawan dan tampan membuat Qiu Linger mendapat lubang besar. Jun Jiu berkata, aneh. Istana Iblis Bumi dan Istana Tai Huang adalah musuh, bagaimana kalian bisa saling kenal? Mungkinkah kalian memberontak? Qiu Linger, Mo Yue, jangan bicara omong kosong. Bukan, itu maksudku, tapi aku. Kamu tahu di mana menemukan Istana Iblis Bumi? Jun Jiu menatap, di mana? Bersambung.